Pemirsa, terdakwa Syekh Aldi Jaber, orang tidak dikenal di Lampung, bercorak. Ya, diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Kejadian ini sepertinya sudah berjalan sudah beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2-3 tahun lalu, malah lebih banyak dalam tahun-tahun itu kejadian penusukan kepada ulama dan imam khususnya. Jadi kali ini juga berturut-turut ada berita di Palembang juga terjadi, di Riau juga. Kira-kira dalam bulan ini sudah 3 kejadian yang puncaknya tertimpa Syekh Aldi Jaber. Ini kita punya double rasa. Beliau ulama yang sangat netral, sejuk, dan beliau adalah yang kelahirannya di Madinah, turunan Arab lah. Ini sama artinya beritanya sudah mendunia, dan kalau ada rasa kita malunya sudah mendunia juga. Jadi oleh karena itu kejadian seperti ini seperti sudah berulang. Ini yang satu kesimpulan, kejadian-kejadian berulang dan kepada kelompok yang sama, yaitu ulama atau imam. Kemudian dikaitkan dengan isu-isu terkini, dikaitkan dengan pihak-pihak yang bermain mengeruhkan suasana, dan itu sudah lama juga beredar isu bahwa ada sasarannya kepada ulama, kepada imam-imam ini, isu dengan kebangkitan komunis. Kalaupun ada, memang pembuktian belum ada. Kemudian persoalannya, setiap kejadian ini selalu teredam, hilang dengan sendirinya. Jadi ini satu hal juga ada tanda tanya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini hilang? Tidak pernah nampak proses hukumnya. Juga ada sebahagian dinyatakan gila. Seperti yang kemarin ini, begitu kejadian, belum habis penyelidikan, sudah ada pihak yang mengklaim bahwa ini orang gila. Tapi kita tidak bisa melihat orang gila itu pandai mensasar. Orang gila pada umumnya dia tidak tahu orang tuanya yang mana. Apabila dia kumat, orang tua menjadi tidak orang tua. Jadi ulama dia tidak kenal, rakyat tidak kenal, polisi tidak kenal, semua sama dia. Itu orang gila. Tapi kalau dia bisa pilih orang di keramaian itu, yang mana Syekh Aldi Jaber, yang mana imam masjid, yang mana orang yang terkenal, ini aneh. Berarti tidak gila ini. Ini ada by design. Wajar orang menuduh ini ada perencanaan yang sistematif atau masif. Masalah halusinasi kah ini kah itu kah, tapi kan ada pihak korban. Kita melihat korbannya sekarang, siapapun yang korban ya. Dan kalau ini kejadian tidak boleh terjadi. Jadi tidak ada pembelaan di situ. Apakah katakanlah dia mabuk, katakanlah dia itu tidak sadar. Tapi orang tidak bisa terima. Kenapa tidak bisa terima? Karena sasarannya pas. Pas sasarannya kalau dia membacok di kaki atau membacok di punggung, lain. Ini sasaran bacok di leher atau dada. Dan kita lihat itu Pak Aldi Jaber itu, Ustaz Aldi Jaber, dia bisa jadi saksi sebenarnya. Dia terus mengatakan bahwa ini bukan tidak kesengajaan.
pasti ada dalangnya, pasti ada desainnya, pasti ada orang yang melatih, dia terlatih karena bacokannya dalam sampai pisaunya patah di dalam, dan itu dia dicabut. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang gila. Jadi oleh karena itu kita berharap kepada semua pihak untuk memberi perlindungan kepada para ulama atau dai atau imam, karena kita ini bukan kelompok yang bersenjata. Karena mungkin pun kita ini dipersenjatakan. Senjata kita cukup ilmu, cukup doa, cukup dakwah itu. Dan ulama ini perlu dihargai, karena al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi kita sebagai orang beriman, apapun tingkatan kita harus menghargai ulama, beri perlindungan. Kemudian kita berharap pada saat sudah seperti ini, itu menghindari sikap yang berlebihan. Katakanlah di pihak pemerintah, ini jangan terlalu memberi info-info yang kira-kira memancing suasana, seperti menuduh yang pihak yang ini adalah teroris, yang ini adalah orang gila, yang ini adalah alamiah. Ini tidak manfaat. Juga para penegak hukum, tunjukkan bahwa Anda itu orang profesional. Karena kita berharap sama para penegak hukum, apakah polisi ataupun yang seterusnya nanti, para hakim atau jaksa, tunjukkanlah jalan lurus kepada rakyat supaya rakyat tetap percaya. Kalau tidak dipercaya lagi, apa yang terjadi setiap ada kasus seperti ini tidak diserah lagi kepada polisi. Hari ini dalam beberapa kasus masih bagus, masih kasih kepada polisi, masih mau kasih kepada penegak hukum. Kalau nanti kejadian seperti banyak kasus begal misalnya, dihabiskan terus oleh masyarakat. Kalau ini terjadi, dianggap bangsa kita bangsa barbar, bangsa biadab, tidak berperadaban. Ini cukup memalukan kepada dunia luar, karena kita di sini mayoritas umat Islam. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat atau politisi memberilah pandangan-pandangan, mendorong pemerintah, mendorong masyarakat untuk menjadi tenang, supaya tidak ada isu baru yang dikembang, tidak ada diambil manfaat oleh pihak-pihak peredam. Dan kita mohon, ini kasus-kasus ini yang terakhir. Masyarakat masih sabar kepada kita semua untuk memberi yang lebih baik, ya. Mudah-mudahan tenang-tenang semuanya, dan ini kita serahkanlah kepada pihak pemerintah secara umum, khususnya kepada aparat, untuk menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih bagus. Bagaimana penyelesaiannya sehingga hasil bisa diterima oleh semua pihak dan tidak terjadi lagi pada kesekian kalinya atau kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.